Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Ini baru sempat saya bikin video ya. Kemarin ada Myojo Shogun, banyak banget motornya. Sempat bikin video, ini baru sempat lagi ya. Jadi maaf ya. Untuk Myojo turun, ganti kerak as, stangnya nggak diganti, terus kompon buring udah diverbes kebetulan ya, jadi nggak kita lanjutin aja, belikan piston lalu kolter ya. Biasanya saya itu tidak di verbes ya, cuma di kolter saja lalu kolter, itu lebih bagus. Terus Jupiter apa ya itunya, smashnya ganti stang, tapi nggak ganti piston, ganti stang, ganti kruk as, kampas ganda untuk pulihkan performa karena kampasnya gandanya habis. Lalu ini ganti spool sama JDI ya, kemarin malam di lembur ya. Tadi kan fotonya banyak banget. Oke, di sini fokus ke Mega Pro saja dulu. Oke, di sini Mega Pro suaranya kemeracak banget, mungkin ketangnya. Kalau tipe Mega Pro GL series itu biasanya ketangnya paling cepat kendor. Nyora senangi GL series itu ketangnya ngono sing cepat kendor. Kalau pakai ketangnya moni rasanya Mega Pro ngono. Untuk spek mesin wis mantep. Mesin mantep, sama pickup pulsernya itu terlalu sedikit jadi mulurnya itu nahan. Untuk modifkan performa lebih jos lagi ya harus GDI harus disesuaikan lagi sama derajat magnet. Oke, di sini kita akan bunyikan saja ya untuk motor ini. Nanti kita akan, ini kan GL 145 apa 144 ya, 144. Nah, ini GL lama ya, bloknya itu masih seperti ini, GL lama. Nanti kita akan kasih neotek saja supaya sekalian tambah mantep ya untuk harian. Pistonnya kan beda, jadi kita nanti ya kita bongkar dulu isinya. Kalau udah neotek ya lanjut neotek lagi, tapi kalau udah tiger dan lain-lain ya tiger lagi gitu kan, seperti itu ya. Kita kan belum buka jadi kita nggak tahu. Oke, nanti kita akan, kayaknya ini masih standar berat. Ini packingnya itu masih tebel, packing cylinder cupnya dia masih tebel banget. Nanti kita akan kita buang semua untuk memperpadat kompresi supaya bawahannya itu dapat. Nanti oprek atasannya ya mudah, nanti ya gampang ya setting. Oke, kita akan bunyikan terlebih dahulu untuk motor ini. Nanti kita akan bongkar. Ini kan harus turun ya, mesinnya itu harus turun, ini nggak bisa dibongkar di atas seperti ini, harus, makanya tak next saja. Nanti kita akan turunin mesinnya, rumati nanging sor ya, bikin gampang. Soalnya mesin gigi kan harus diangkat, beda sama fiction. Walaupun sulit itu kan bautnya diangkat, digeret kan bisa. Kalau ini enggak bisa, udah dotas, ini enggak bisa dibuka ya. Ini enggak bisa dibuka, walaupun mau lihat nokennya ini enggak bisa dibuka, sulit ya. Jadi rupak ini, bahwasannya rupak. Nanti kita akan turunin saja des gitu. Oke, sebelumnya kita akan bunyikan terlebih dahulu untuk motor ini. Ini kerannya dibuka enggak ya? Biasanya motor-motor seperti ini tuh kerannya, ini kemarin tak buat cuci berat. Oh, bensin uang Cikoti, rupa apa tak seni maning. Memang bagi lembur, pegang rumati kabel amburadul ya, kabel bosok ya Vega. Kengong gentan apa ya? Vega lama. Ini dari orang mana ya? Dari sini, Karangtengah. Ngerti Karangtengah arep berat. Wong Banjarnegara ngerti Karangtengah lah, orang ngerti Karangtengah apa? Karangtengah wong Penusupan Jawaran. Terus ya kita lihat mejanya dulu. Mejanya udah berat. Ini rumah saya berat, masih awul-awulan. Nah, ini sebenarnya ini kompresi tidak dapat. Motor ini tebel. Ini mejanya ini ya udah jadi, tapi ini knalpotnya malah nggak dibawain sama orangnya. Ini suaranya udah halus banget, udah mantep banget.
Untuk kode mil di sini muncul 42. 42 itu menandakan kabel speedonya rusak. Kabel speedonya. Katanya nggak usah diganti, memang udah dari dulu seperti itu ya wis nyaman. Tuh, ini kode muncul 42. Cara bacanya kalau kedipan panjang itu dihitung puluhan, kalau kedipan pendek itu dihitung satuan. Kita akan coba lagi ya. 1 2 3 4 1 2. Nah, ya. 4 kedipan panjang, 2 kedipan pendek itu berarti kode 42. Kode 42 pada MIUI yaitu menandakan kabel speedonya yang rusak atau putus. Itu memang kabel speedonya putus. No, di sini. Oke, kita akan bunyikan. Berisik tuh, suaranya bagus banget. Untuk smashnya ini harus pakai aki, udah tak ganti, beliin kiprok baru tapi ndak mau los juga. Setelah dikasih aki los, ini tinggal dibelikan aki topus. Oke, kita akan fokus ke GL nya dulu. Tuh GL nya tung, mari turun rambung. Kita bunyikan dulu ya. Olinya ada asap katanya bro. Dulu itu pas ganti oli ini berulung baik. Itu sama suara kedeng ya. Kedengnya tekan. Dimatiin di bawah. Oke, motornya berulung kemeracak, kita akan buka semua ya, kita akan cek, kita akan turun coba teman. Oke, kurang lebih suaranya seperti ini. Oke Fred. Oke teman-teman semua dimanapun anda berada, ini kita bongkar ya. kita bongkar. Tadinya mau buka atasnya tok, tapi setelah dibuka magnetnya dan buka bagian sini, niatnya mau ngebor ini bro, niatnya karena ini kan sudah tak bor ya, tak bor, tak kasih jarak satu-satu tuh, muter semua. Tujuannya di sini kan ada oli ya, di sini ada oli. Nah, dengan seiringnya berputar nanti olinya akan nempel begini, nempel jadi ini ngene dibolongi kok jeparar. Nah, jadi ini melumasi sih plat kampas kopling dan kampas kopling. Ini dibor ya, dikasih jarak satu-satu. Kalau kerepen nanti takut cenderung pecah ya. Jadi di jarak satu ya, satu dan oke. Oke, di sini kerusakan untuk piston ini sudah menggunakan Mega Pro ya. Piston ini sudah menggunakan Mega Pro, Fred. Ini pistonnya udah besar, ini menggunakan sigmatic keles. Jan mana udannya ini dengan uang-uangan yang bro hasil itu dengan langkah 50 ke 49 ya, 49 motor ini langkahnya 49. Oke, sini ini boringnya parah ya, ini ya bagian sini itu nih baret parah tuh ya. Ini boring menggunakan 59,5 ya. Dan diameter piston diameter piston 61 ya, 61 berarti kan Mega Pro kalau nggak salah ya. Udah ya, udah punya, udah gak GL lagi, ini udah Mega Pro. Dan di sini bekasnya itu di verbes bread tuh, ini verbesan baru bread ya, ini verbesan baru. Dan di sini terjadi ambles, ini verbesannya ambles
ambles berapa mili enggak tahu saya. Ini kalau diukur ya enggak jadi segini ya. 0,1 mili ambles 0,1 mili ambles. Ini 3 kolter ya, nanti kita akan pakai Mega Pro lagi. Kalau enggak ya Neotek ya. Nah, untuk bagian bawah sini untuk pengapian ini masih standar ya, masih menggunakan CDI Grand pengapiannya. Motor ini pengapiannya menggunakan CDI Grand, bro. Kalau gak percaya deleng GLCDI aslinya anggone CDI Grand. Ganti punyanya Mega Pro ya lebih hati. Ini ring shakernya udah nggak pakai. Nah, untuk stang di sini masih aman ya, untuk stang ya. Stang di sini masih aman, Brad. Nah, ini hujan tuh, ya, hujan. Oke. Ini stang masih aman. Ya, ini caranya diangkat seperti ini, lalu dikeduk dari atas. Nah, ini stang masih bagus. Belum ocak. Kita cek bagian bawah. Ya. Bagian bawah ini TMB, lalu agak tarik lalu keduk. Stang ini masih aman. Permasalahannya di mana? Permasalahannya di keras. Kersanya rusak apa crankcase-nya? Crankshaft-nya, Bro. Nah, ini kurang endap ya. Sebentar, Bro, tak endapin dulu. Nah, oke, di sini ini bekasnya udah dilas-las, ini enggak tahu ini kayak apa ini. Tuh. Ya. Ini kerasnya rusak. Rusaknya bagian mana? Ini kerasnya ini tak guduki, Bret. Seharusnya kan di sini spannya, harusnya span. Tuh. Ya, Bret. Kerasnya lonyot. Ini kalau ndak lakernya ya apa? Ininya apa jenis kruk asnya mungkin ya tuh. Jadi kalau diangkat seperti ini ada spasi, Bret. Di laker juga ada spasi ini, teman-teman fokus bagian sini ya. Ini empis-empis. Ya sih. Tuh. Genah banget tuh, Bret. Ya. Nah, ini lakernya ini lakernya getuget. Lakernya oblak. Crankshaft-nya oblak, ini lakernya juga oblak atas bawah, ya. Jadi ini harus kita belah, terus kita benerin ininya, apa? Rumah lakernya. Ini pembetulannya jangan dibubut total, ini pembetulannya itu di slip saja, itu lebih awet di slip, ya. Di slip, tahu paham di slip. Nah, ini kalau mau bubut seperti ini kasih ke tukang bubut yang jenius, betul-betul jenius. Nanti kalau senter, kalau tidak senter itu berakibat fatal pada pistonnya, ya, pada piston dan stangnya cepat rusak, ya. Makanya ini harus betul-betul tukang bubut yang ahli, betul-betul senter, ya. Kalau oblak kanan kiri seperti ini, maksudnya kena dorong menjeruk, kena tarik merene, itu enggak masalah, Bret. Ini enggak masalah. Itu seperti C series juga enggak masalah, malah harus seperti itu. Kalau enggak seperti itu motornya biasanya gedibel, ya, gamelan suara kepinak raung seperti itu rasanya. Rasanya itu motornya geng-geng tok, artinya geng-geng. Wong speed iki mlakuke geng-geng. Ya. Ya, ini emang harus longgar seperti ini. Tapi nggak boleh spasi rumah lakernya, ya. Tapi nggak boleh, intinya goyang kanan kiri seperti ini nggak apa-apa, yang penting nggak oblak atas bawah maju mundur, ya. Seperti itu, paham? Oblak seperti ini nggak masalah, maksudnya kena dorong merana, kena tarik merene, tapi nggak boleh oblak atas bawah, itu nggak boleh. Oke, seperti itu. Oke, untuk permasalahan di sini hanya ini saja, cuma inisialnya coba bocor-bocor. Nah, adanya mau tak belah tapi ini jelas, Bret. Poros dalangnya jelas. Jadi ini yang tarung di gerinda, nyerah di gerinda.
Nanti kita akan ke rumah temannya, bawa mesinnya, lalu suruh gerindra. Oke, paham ya? Untuk silinder kop ini sudah kita bersihkan, Fred. Ini silinder kop nggak saya porting ya, cuma kita poles stok ya. Saya nggak suka yang porting-porting, Fred. Saya standar saja. Ini udah saya poles, cuma kotor. Tinggal besok kita kompon saja. Untuk klepnya belum. Kita lihat bagian X-nya. Tes. Seret. Wes. Sersik banget. Sama in-nya juga. Ini udah kita poles semua. Udah kita bersihkan, nggak di porting ya, sekali lagi nggak di porting. Ini ukurannya masih tetap bread, ukurannya masih masih tul ini, belum saya saya porting tuh ya, 23 ya, 23 masih. Terus bagian sini pada baik bukan, di sini 23 salah bread, nyong hitung salah bread. 25, 26, 27. Walah, 27 bread. Di sini sama juga 27. Untuk X-nya ini keprigeling ukur ya. X-nya 25 ya. Ya 25 lah gampangnya lah. Bulatannya 25. Soalnya tempatnya angel lagi. Oh 24 apa 23 sih? Angel bro, soalnya bro. Hei, 12 railok ngukuran nih. Iya pas 25. 28 apa 27 mu ya. Kelalenan betnya bread. 27 ini 27 25. Cuma selih 2 mili ya. Untuk klep ini masih standar bread, klep standar nih. Caranya ukurnya klep seperti ini ya. Ini dimasukkan sampai mentok sini. Terus. Nah, tuh. Klepnya 31,5 lah ya. Ya 31 lah, 31,5, 31. Yang X-nya ini 26. 26 berarti gede ya, standar Z1 26 apa 23 ya? Apa 25 ya, kelalen. Oke, ini kita bersihkan tok tuh. Sampai XX-nya semua ini. Enggak diporting, ini sekali lagi enggak diporting. Ini rasanya lega banget karena apa? Karena habis tadinya kotor, keraknya tebel, terus kita bersihkan jadi ini rasanya gede banget kan ya no? Padahal aris ini ukurannya ajik tuh, utuh ini kan utuh ya, nggak kita porting apa yang lain. Intinya ini standar, full standar ya, nggak cuma ini piston, paling nanti piston kita menggunakan Neotek lagi ya, karena tadinya udah Neotek jadi kita pakai Neotek lagi. Oke, paham ya Fred? Permasalahannya di sini. Sini ini nanti diselip saja jadi ya. Tuh. Nah, tuh. Nanti motornya geter banget motornya, bawa Melayu geter banget ya. Oke. Paham ya? Nanti kita akan belanjakan dulu besok ya, ini sudah sore, ini waktunya istirahat, sama ini juga mau persiapan buat nanti malam ngaji, jadi kita akan carane wong Jawa ndres-ndres ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang masih ada lanjutannya ya. Nanti kita akan des pasang kalau udah kita bongkar. Oke. Oke, bread ini udah kita bongkar untuk GL Pro nya. Oke, di sini rasio udah kita protoli, nanti besok tinggal kita ubah saja ini outnya. Di sini ternyata bekasannya udah pernah diselip bread. Nah teman-teman bisa lihat ini. Nah di sini bekasnya udah diselip nih. Tapi kenapa sekali nyelip tuh biasanya kan awet ya ini.
aku langsung apa budal maning ya. Kan aneh ya Bro. Kalau teman-teman tidak percaya nih ya, nah tuh si ana sambungan nih. Nah ini pada kasus pernah diselip tapi kok nggak awet tuh gimana ya. Ini yang keduanya bekasnya udah diselip tapi yang selipannya kalah itu ada bagian mana ya. Nah bagian magnet sini, yang ini yang selipannya kalah ini. Tapi yang bagian sini, bagian crankshaft satunya ini, nah sini selipannya ini enggak kalah Brad. Di sini lakernya pas banget. Di sini belum ada spasi untuk di sininya. Untuk bagian rumah koplingnya, kopling. Nah kita ambil lakernya. Nah ini dia Brad, lakernya Brad. Ini di sini pas banget ini. Emang ini kelas C series ya, jadi ya plung ya amblong ya ringan, ning ora ana spasi. Nah ini kan pas banget Brad, ini nggak ada spasi untuk ini, untuk yang ini satunya ini nggak ada spasi, pas banget ini pas banget, bagus ini masih. Emang harusnya seperti ini, pas tapi endeng, seperti penseker itu loh, pas tapi endeng. Nah seperti ini. Ini pas banget. Ini belum rusak ini yang satu, tapi yang satu udah rusak. Mungkin karena kualitas lakernya ya, atau kualitas selipannya, mungkin bisa jadi. Kok udah masuk ya? Ya udah masuk ya, wong ngisar metu mesin yo. Ngawur bae. Nah. Untuk keras masih lurus banget ini, Bro. Tadi yang sebelah sini ini nggak ada spasi, Bro. Apa banget kerasnya pepet gedenan. Nah, sini ini pas banget. Di sini pas, ini nggak boleh ada spasi juga di bagian sini ya. Ini bagian sini juga nggak boleh ada spasi, bawahnya lakernya masuk tapi dia pas. Ya, seperti itu. Tapi di sini ini salah Bret. Ini kan kalau tipe 4 tak yang separuh itu buat lepas emang ringan semua ya. Semua itu pasti ringan. Kalau tipe motor 4 tak, karena separuh buat ngelepas. Ya, Vixen juga separuh. Dia keras banget, tapi separuh amo buat ngelepas, untuk mempermudah pelepasan. Nanti kalau 2 tak ya span semua kanan kiri kalau 2 tak ya, tapi nggak terlalu ya, span biasa ya. Oke, di sini emang ringan tapi nggak boleh ada spasi ya. Di sini boleh ringan tapi nggak ada spasi, sekali lagi nggak ada spasi. Tapi kalau bagian sini, nah bagian sini ini nggak boleh obrak laharnya. Di sini lakernya ini plong. Nah, ini nggak boleh Bret. Tuh, ini nggak boleh seperti ini. Kalau yang separuh nggak boleh. Jadi nanti kini kita akan popok ulang. Ini lakernya kayaknya belum pada rusak Bret lakernya, tapi ini juga harus ganti juga lakernya ya, karena menyopot ini itu kan pasti ngengkek laker ya, jadi takut rusak. Jadi kita ganti saja semuanya laker. Untuk kanan kiri kita menggunakan yang baru. Oke, untuk laker kanan kirinya biasanya kalau tipe slip nih, tipe slip seperti ini biasanya jarang awetnya Bret. Kenapa jarang awetnya? Karena tipe selipannya dia itu merupakan besi biasa, sedangkan kalau pabrik dia enggak, besinya itu beda ya. Tuh ini pintar maju mundur nih, maju mundur cantik ini namanya. Tuh, tidak boleh seperti ini ya. Keras. Untuk stang ini nggak ada masalah ya, untuk stang ya tadi udah dicek. Untuk stang ini nggak ada masalah untuk stangnya, jadi nggak kita ganti. Nah, stang masih bagus, ini nggak ada masalah ya.
stang ada rada sedikit kena Bret, sedikit Bret. Ini setang menggunakan apa sih? Aspira. Walah, stangnya udah KW Bret. Stangnya KW Aspira. Akhirnya stangnya enggak kena ya tadi ya, apa efek terkena oli ya, jadi keperdam ya. Ini stangnya malah sedikit kena ini. Tuh. Stangnya kena ini Bret. Jadi ini ya fulus ganti semua ini, servis semua. Untuk talinya ini stang, jadi ini stang kena. Ini. Stang kena, keras. Keras wajib original, untuk kanan dan kiri wajib original. Terus stangnya juga KW tidak masalah, yang penting kerasnya original. Karena kerusakan stang berasal dari kerukas itu sendiri. Paham? Kerukas bener oli ora lancar pada wae, ya. Dunia itu motor itu harus apa ya? Ini bawa semua besok. Diselip besok. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega Pro Tiger MPC series lainnya. Oke, lanjut Bret untuk Mega Pro nya, untuk GL seriesnya ya. Di sini udah saya tata untuk rasionya. Udah betul. Di sini ada ring ya. Di sini ada ring satu ini. Terus kalau patokannya, kalau rasio, kalau ada ringnya itu membekas ya, membekas seperti ini. Nah ini bekasnya ada ringnya ya, nggak mungkin lupa. Kalau ini juga ada bekasan ringnya, jadi nggak mungkin lupa tuh ya. Yang putih ini bekasan ring. Nah jadi ada ring. Cuma kadang ringnya ada yang tebal, ada yang tipis. Soalnya ring dirasiokan enggak sama ya. Oke, di sini lakar. Ini yang separuh kita ganti, yang separuh enggak, karena yang tadi sebelah sini dia nggak ada spasi, tapi yang ada spasi bagian magnetnya. Nah jadi ini kita pakai lagi yang satunya. Terus bandulnya udah kita pasang juga itu. Nah udah kita pasang, nanti tinggal plug seperti itu ya. Ini udah kita slip ulang kemarin karena udah oblak ya. Sebenarnya cuma oblak satu, tapi tak slip semua supaya lebih yakin, lebih mantap saja. Oke, untuk boring udah kita kolter juga. Boring udah kita kolter ini menggunakan Mega Pro. Yang kemarin ambles ini udah dikepras, udah rata banget, ini tinggal kita pasang saja. Ngeprasnya itu sesuaikan amblesannya saja, jangan pas 1 mili 2 mili itu jangan ya, nanti malah sondul. Oke, jadi ini udah kita ratakan saja, ratakan Pak. Terus yang lain packing udah kita belikan, oli dan lain sebagainya. Untuk apa lagi ya, untuk pembahasan rumah kopling udah ada videonya sendiri. Ini udah kita bahas untuk semua motor, tapi medianya GL, tapi berlaku di semua motor. Untuk penjelasannya silahkan cek saja di channel saya, nanti teman-teman lebih paham akan kopling. Oke, kalau di satu video nanti kan kelamaan durasinya, terlalu panjang, jadi saya singkat-singkat saja. Oke, ini tinggal kita pasang tok, tinggal pasang, ini tinggal des, baut, des, sudah, tinggal pemasangan yang lainnya. Oke, ini pemasangan saya skip saja untuk pemasangannya. Jangan, kalau video terus nanti durasinya panjang banget, nanti teman-teman nonton ngantuk. Packing udah kita belikan ya Bret, dari packing head, packing apa ini udah kita belikan semua, jadi tinggal pasang saja. Kemarin aslinya dongnya sedikit kemarin titik Bret, tapi ini kondangan terus. Anane kondangan terus, jadi ndang bengkele prei iki ya wong batir dak bojo ya ora diparingi kan melas ya. Jadi ya tak paringi dhisik prei dhisik bengkele. Terus di sini kalau rapet ditulin pas banget ya. Nah, ini kan ada yang rapet ini. Nah, ini kan udah ada anunya, tinggal ditekan saja nanti bolong sendiri. Nah seperti ini. Oke, pastikan lubang-lubang ini juga bolong ya Bret. Lubang-lubang ini
Nah ini kan ada lubang di sini, ini pastikan bolong. Ini kalau teman-teman sulit ngeceknya, teman-teman pakai rokok bisa, pakai asap rokok ini disemprotin ke sini, bolong apa enggak. Oke, ini tinggal kita pasang. Terus ini masih ada yang rapet satu, dibolongin dulu ya. Nah ini rapet lagi. Terus ini mana? Ini rapet maning. Terus sudah nggak ada ya Brad. Ini nanti dipotong ini ya, ini sebelah ini dipotong nanti. Oke, tinggal ini pasang saja jedas-jedas. Oke Brad, tinggal kita pasang. Nanti kita akan pemasangan yang lain. Oke, lanjut ya. Kita pasang ini bolak-balik nggak masalah ya. Terus di sini ada ring ocil. Biasa untuk tulisan ocil itu ada di luar, nggak boleh ada di dalam ya. Nyangkut Brad, nyangkut. Alah Jan, nyangkut. Bentar, ini lakernya yang satu rusak, yang sebelah mana. Ini puternya lakernya udah menggunakan tiger semua Brad. Makanya di kemarin carinya itu rada sulit ya. Saya tata dulu ini ya untuk koplingnya. Seperti biasa sisi tajam ada di bagian luar. Logo selalu menghadap satu arah. Logo ini menghadap satu arah. Ini saya sisi tajam di luar ya. Maksudnya sisi tajam sebelah kini, sebelah ini. Terus kampas kopling lagi logo, tajam bagian atas, kampas lagi logo bagian atas, tajamnya bagian atas, kampas lagi, platnya bagian tajam atas, terus terakhir kampas lagi, lalu diluruskan ya. Paskan dulu seperti ini, plug, baru dimasukkan dan luruskan. Oke. Nah, seperti ini ya. Tinggal ini. Nah, yang gini. Malah nyong. Sorry. Karo kamera fokus ora lah, jenenge paling budak pikirannya Brad. Dutin teng, pite dutang kabeh, wong dandan lah. Kini terus nah, ini aku bisa neyeng, bro. Ngerti neyeng. Nah, ntar dikencangkan ya. Oke, seperti ini kurang lebih untuk rakitan semen. Nanti kita tinggal pel kopling ini dibaut ya menggunakan kunci, jangan battle ya, haram battle. Asnya bengkok kan parah. Oke, seperti ini cukup dimengerti ya, cukup dipahami ya Brad. Semoga nanti kita akan membahas burungnya. Oke, lanjut Brad. Blok samping udah kita pasang. Sekarang kita ini menggunakan piston Mega Pro ya. Untuk bearingnya masih tebel. Menggunakan Mega Pro masih 1,25 ya kalau enggak salah. Oke. Hitung-hitung bore up, hitung-hitung. Ya. Ini saya ngukur sini aja. Pistonnya wis dinganu. 59 ini tulisannya biasanya nang ada.
ya. Dengan langkah tadi berapa tadi? 49 ya, apa 59? 59. Dengan langkah ini ditaruh TMB, betul-betul TMB. Dengan langkah 50,5 dikurangi sisa sini sisa berapa ini? Kurang mampu. Dengan sisa 2 mili ini teman. Tapakan dengan sempurna. Dengan sisa setengah mili berarti 49 ya, 49,5 berat. 49,5 berarti ini masih standar GL ya, cuma pistonnya kita menggunakan Mega Pro. Hitung-hitung bore up ya. Berarti cc ini ketemu nih pira mbuh nyoran duwe burat ngukur orang adeni ya. Jadi ini bore up. Untuk klep ini udah kita bersihkan ya. Untuk klep udah kita bersihkan. Untuk squeeze lubang innya juga ini enggak saya porting ya, cuma bersihkan tok. Terus yang di sini juga kita bersihkan tok. Oh, dibersihkan tok terus ambah yang ini nggak di porting ya. Porting itu butuh perhitungan khusus, neurat canggih-canggih rasa porting. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk packing ini baru semua, nanti kita akan pemasangan klep, sel klep lah. Kita pasang seperti apa hasilnya daripada motor ini. Mega Pro nya sini wangan buat berat kayak tutorial, cuma keburu depannya udah dibuat, kalau nggak ada akhirannya kan berbeda topok. Jadi ya anak ngarepe ya namburine yang ini sini ketemu nih pira yang jelas sekitar 100 ya, hampir mendekati Mega Pro ya. Kalau Mega Pro kan langkahnya 57,5. Kalau Mega Pro New itu Mega Pro Primus itu 57,5. Ini ya berarti sekitar cc nya ketemunya 145an apa ya, lebih lah ya, hampir sekitar 150 lah intinya lah ya. Cuma ini nggak punya burat sih sebenarnya, pakai suntikan itu bisa buat ngitung-ngitung seperti biar ribet nyemoh udah wong mau ribet. Jadi ini tak pasang di situ hasilnya seperti apa. Oke, piston standar Mega Pro ini ya. Tadi ini melacak banget bore up sisa entek akeh orang ini. Reding ini kerasnya kemarin rusak, jadi ini udah kita di sok, udah kita betulin ya. Oblak kemarin udah kita slip, stangnya kita baru, kerasnya juga baru. Ini keras menggunakan keras tiger, udah rombakan. Jadi ini ya lanjut punya tiger. Oke, dan ini dipasang des seperti apa hasilnya. Aja kalali sholat ya, sholat ke penting, rasa mikirin dunia tok, sholatnya karo di topeni akhirate ya bret yang ngono nyong. Zaman saiki zaman modern kayak artinya gelap. Astagfirullahaladzim, oline butah can olionya butahna mudiron yang artinya gelap, sing elek tambah elek, sing apik ya insyaallah apik. Berdoa saja ya, kita itu hidup pada yang ngatur, bukan di bawah pimpinan. Oke, ada pada yang ngatur itu Gusti Allah. Jadi ora usah segelmi dewek, ora usah kemaki. Semua itu titipan, ilmu ya titipan, ora dimanfaatnya karo batire ya pada bae topok kenya gue bret. Oke, ini kita pasang dulu. Oke bret, udah selesai ini untuk perakitannya, udah kita naikkan. Tadi sebelum kita naikkan kita bunyikan dulu di bawah untuk mengetes suara ya, karena tipe motor ini yaitu harus mesin sak gemsung tembe munggah. Jadi ini tak tes nang ngisor, alus saporan yang alus berarti tembe munggah kan seperti itu. Jadinya seperti ini. Untuk spek kita menggunakan piston Mega Pro ya, diameter 53 apa berapa kemarin ya, saya lupa, dengan langkah 49,5. Untuk karbu ini KW karbunya KW, jadi kurang apa ya, settingannya itu kurang, tapi ini udah jadi, udah ketemu. Harus boros, ini harus boros karena kita tambahin ya untuk bensinnya. Intinya kita tambahin karena pistonnya itu gede
seperti itu. Klep standar. Untuk oli silahkan dicek ya, setelah belah mesin itu oli silahkan dicek bagian sini. Ini dilepas kalau Mega Pro ya. Oke, untuk CDI ini masih menggunakan CDI Grand. Siapa lagi ya untuk ini belum kita rapikan, cuma ini masih trial dan error. Ini untuk spoolnya karena tadinya ruket banget, jadi ini kita betulkan. Untuk karbu berapa putaran, ini 3,5 putaran lebih ya untuk karbunya. Tuh setelannya di bawah, jadi ngerti angel. Oke, untuk ini motor panas masih ngebul ya. Tuh, jinolinya tuh tebel banget. Jadi panas ini masih ngebul motor. Kita akan bunyikan saja ya untuk ini hitung-hitung dia dandani motor ngebul plus bore up seperti itu. Kita akan bunyikan ya. Ini kompresnya gede banget soalnya. Boros ya, style basah. Jadi untuk suaranya keren ya. Ini hasilnya tentunya standar ya, standar Mega Pro seperti ini suaranya ya. Halus lah, ini pokoknya halus. Gasnya ya, ini lubang in dan X-nya cuma kita bersihkan dong, nggak porting nggak lain sebagainya. Piston ini standar, sikuis kita poles saja supaya pembakalnya lebih maksimal. Untuk langsam ya langsam ya, langsam dia, cuma sekalinya basah. Enteng banget gasnya, takder ya, takder. Oke, hasilnya seperti itu, Brad. Mantep ya. Wes, keren. Cocok ngocah nom. Ki bore up standaran lari yo, wani lari nih. Cuma minus dari motor Mega Pro itu pick up pulser yang terlalu pendek. Jadinya motornya itu merata pada mentok. Kalau tipe motor-motor Mega Pro sama Tiger bawa lari yo. Asini 11 rolas nih. Beda pick up karena beda pick up. Kalau pick upnya panjang seperti Jupiter dan lain sebagainya, itu motornya itu pasti banter, nafasnya itu dapat terus. Tapi karena sisi gede pick upnya kecil, jadi ya seperti ini. Kadang ada Mega Pro yang setelah mental jedwer seperti itu karena pick upnya terlalu pendek seperti itu. Oke, hasilnya seperti ini lagi ya. Pokoknya yang nonton sampai akhir pasti tahu ini intinya. Ini ngebol, kita ngebol sekalian kita bore up menggunakan piston Mega Pro, karbu standar, klep standar, sukis cuma kita bersihkan. Untuk in dan X nya juga kita poles. Untuk hasilnya seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantep jiwa. Herek.